bareng Kak Kesya. Apa kabarnya teman-teman? Wah, pastinya semua dalam keadaan yang baik ya. Amin, puji Tuhan. Nah, teman-teman sudah siap belum? Kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Sudah siap? Oh, sudah siap. Oke, Kak Kesya. Tes dulu ya, oke? Are you ready, guys? Yes, I'm ready. Wah, keren teman-teman. Nah, karena teman-teman sudah siap, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Tapi kita mulai di dalam doa dulu ya. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, semangat memuji Tuhan ya. Teman-teman, kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Yuk nyanyi lagu ini. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Yeay, puji Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu ini sama-sama. Aku mau jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Aku mau jadi pemenang, menang dari dosa-dosa. Aku bisa jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Aku bisa jadi pemenang karena Yesus menolongku. Menang dari kemalasan, menang dari marah-marah, menang dari tidak taat. Itu yang Tuhan suka. Ya, ya, aku mau taat firman Tuhan. Ya, ya, aku bisa, aha, menang bersama Yesus. Ya, aku mau taat firman Tuhan. Ya, ya, aku bisa, aha, menang bersama Yesus. Menang bersama Yesus. Menang bersama Yesus. Puji Tuhan. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Wow, Tante senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik hari ini ya. Dan kita akan dengar cerita lanjutan dari minggu lalu. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami senang karena hari ini kami boleh mendengar cerita dari firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami boleh membuka telinga kami dan membuka hati kami untuk mendengar dan menerima kebenaran yang akan kami dengar melalui cerita dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama
Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu. Tante minggu lalu bilang, Tante akan menceritakan 3 mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Nah, minggu lalu Tante sudah ceritakan mujizat yang pertama yang berjudul maut dalam panci. Wih, maut dalam panci. Bagaimana sayuran yang dimasak itu beracun, bisa membawa kematian. Tetapi Elisa membuat mujizat sehingga sayur yang tadinya beracun bisa dimakan oleh murid Nabi. Nah, hari ini judul cerita yang akan Tante sampaikan yaitu Nabi Elisa memberi makan 100 orang. Cerita ini terdapat di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai ayat 44. Wah, hanya 3 ayat, tetapi luar biasa sekali ceritanya ya. Nah, masih tentang Nabi Elisa. Pada suatu hari, Nabi Elisa kedatangan tamu. Tamu ini bukan saja datang untuk berkunjung, tapi tamu ini datang membawa makanan. Ih, makanannya bukan mie goreng loh, bukan. Tapi tamu ini membawa 20 roti yang ia buat dari hasil ladangnya. Dan sekantong tepung gandum. Dari tepung ini murid-murid Nabi bisa masak makanan-makanan, kue-kue atau makanan. Ya. Tamu ini tahu bahwa Nabi Elisa memimpin sekolah Nabi. Dan pada waktu itu masih ada kelaparan. Jadi tamu itu pikir, saya mau membawa makanan sehingga murid-murid Nabi itu bisa makan. Jadi Nabi Elisa mengatakan kepada bujangnya, "Bujang, ini kami dapat roti 20 ketul. Kamu taruh di meja itu dan suruh nabi-nabi itu, murid-murid Nabi itu datang dan makan." Lalu pembantu Nabi Elisa berkata, "Tuan, bagaimana mungkin saya menghidangkan roti yang hanya 20 ketul ini di depan 100 murid? Pasti tidak cukup. Kalaupun mau dipaksakan, pasti masing-masing mendapat 1 gigitan saja. Dan perut mereka masih tetap lapar." Lalu Nabi Elisa berkata kepada pembantunya, "Pembantu, dengar ya. Berikan saja roti yang 20 ketul ini kepada murid-murid Nabi yang berjumlah 100 orang itu. Suruh mereka makan sampai kenyang. Karena firman Tuhan berkata, orang akan makan sampai kenyang. Bahkan akan ada sisanya." Luar biasa sekali dan. Jadi waktu pembantu itu mendengar apa yang dikatakan Nabi Elisa, karena Nabi Elisa mengatakan firman Tuhan berkata. Dan pembantu ini mentaatinya. Dia meletakkan 20 ketul roti itu di atas meja makan. Dan dia menyuruh murid-murid Nabi itu datang yang berjumlah 100 orang. Mereka mulai berdatangan dan mereka mulai mengambil 1 ketul. Masing-masing 1 ketul. Ternyata roti itu gak habis-habis. Mereka bisa makan. 100 orang murid itu bisa makan. Bahkan mereka tambah lagi, tambah ketul lagi. Wah, sampai kenyang. Dan mereka heran karena di meja makan itu masih ada sisa. Luar biasa sekali. Ternyata mujizat terjadi. Bagaimana adik-adik? Kalau tante punya 2 roti, harus dibagikan kepada kalian yang jumlah 10 orang. Kira-kira cukup enggak? Pasti enggak cukup kan? Tapi waktu itu Nabi Elisa karena mentaati firman Tuhan. Karena Tuhan berkata kepada Nabi Elisa,
taruh saja roti itu di atas meja dan suruh nabi-nabi, murid-murid Nabi itu makan dan masih ada sisa. Walaupun mereka sudah kenyang, masih ada sisa. Ih, ternyata Nabi Elisa mau mentaati firman Tuhan dan mujizat terjadi. Nah, Tuhan Yesus juga pernah membuat mujizat. Adik-adik masih ingat cerita bagaimana waktu orang banyak datang untuk mendengar cerita yang disampaikan Tuhan Yesus dari pagi sampai sore. Mereka begitu asik mendengar cerita Tuhan Yesus sampai mereka lupa makan. Dan sudah sore murid-murid Nabi bilang, murid-murid Yesus mengatakan kepada Tuhan Yesus, Yesus suruh saja ini orang banyak ini pulang ke rumah. Karena sudah sore, sudah mau malam dan mereka belum makan. Lalu Tuhan Yesus berkata, kamu beri mereka makan. Kita harus beri mereka makan. Ini ribuan orang, ada 5.000 orang. Bagaimana kita beri makan mereka? Uang kita aja nggak cukup. Dan di dekat sini nggak ada banyak toko untuk beli makanan bagi mereka. Lalu Tuhan bertanya, ada berapa banyak makanan yang kalian punya? Nah, seorang anak dia bawa bekal dari rumah. Dia bawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu dia berikan semua kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengucap syukur dan mulai memecah-mecahkan roti dan ikan dan menyuruh murid-murid membagikan roti dan ikan itu kepada 5.000 orang. Dan ternyata 5.000 orang itu makan sampai kenyang dan masih ada sisa. Kira-kira sisanya berapa? Siapa yang masih ingat? Pintar sekali. Ada sisa 12 bakul, 12 keranjang. Nah, mujizat masih berlaku. Zaman Nabi Elisa, Tuhan membuat mujizat lewat Nabi Elisa. Dan waktu zaman Tuhan Yesus, Tuhan membuat mujizat di mana 5.000 orang diberi makan oleh Tuhan Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan. Masih ada sisa 12 keranjang. Dan hari ini Tuhan masih membuat mujizat. Kalau adik-adik percaya bahwa Tuhan yang adik-adik sembah, itu Tuhan yang sama yang disembah oleh Nabi Elisa. Tuhan Yesus yang mengerjakan mujizat masih melakukan mujizat sampai hari ini. Jadi, kalau adik-adik memerlukan sesuatu dari Tuhan, berdoa, minta dari Tuhan. Tuhan pasti akan mengabulkan dan membuat mujizat kalau adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus. Nabi Elisa mentaati firman Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan juga mengatakan, minta maka kepadamu akan diberi. Itu perintah Tuhan, kita akan lakukannya. Jadi kalau adik-adik perlu sesuatu, minta dari Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang adik-adik minta. Kalaupun pada saat itu papa dan mama mungkin tidak punya banyak uang untuk membeli apa yang menjadi keinginan adik-adik. Adik-adik bisa berdoa. Pasti Tuhan akan membuat mujizat. Sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, minta maka kepadamu akan diberi. Ketuklah, maka kepadamu pintu akan dibukakan. Itu perintah Tuhan. Jadi kita mau mentaati perintah Tuhan sama seperti Nabi Elisa mentaati perintah Tuhan dan mujizat terjadi. Nah, adik-adik kita juga mau percaya kepada Tuhan bahwa hari ini Tuhan bisa melakukan mujizat melalui adik-adik. Dari 20 ketul roti bisa memberi makan 100 orang murid Nabi sampai mereka kenyang dan masih ada sisa. Hari ini Tuhan yang sama mau membuat mujizat bagi adik-adik. Oke? Kita mau berdoa. Siapa di sini yang punya keperluan? Ada adik-adik yang ingin sesuatu,
Tapi mungkin waktu adik-adik sampaikan keinginanmu sama papa mama bilang, aduh nak, papa belum punya uang untuk beli apa yang kamu butuhkan. Nah, kita mau berdoa sama-sama supaya Tuhan membuat mujizat untuk memenuhi keperluan adik-adik. Oke? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini. Sebelum kita berdoa, kita akan sama-sama belajar ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini sangat singkat. Baik adik-adik yang kecil, adik-adik yang besar bisa menghafal. Ayat hafalan kita terdapat di Lukas 1 ayat 37. Di mana? Di Lukas 1 ayat 37. Ayat ini berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa itu mustahil? Mustahil itu artinya kalau bagi manusia itu tidak mungkin. Tetapi Tuhan bisa melakukannya. Jadi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke? Oh, pintar. Jadi percaya bahwa Tuhan masih melakukan mujizat hari ini? Good, very good. Nah, sebelumnya Tante akan mengucapkan happy birthday kepada adik-adik yang berulang tahun di bulan Juni. Happy birthday Geo, Braille, Nadia, dan adik-adik yang berulang tahun di bulan Juni. Wish you all the best. God bless you all. Oke? Nah, sekarang kita berdoa. Masing-masing adik-adik yang membutuhkan sesuatu supaya Tuhan memberikan melalui mujizat, angkat tangan. Ya, Tante mau berdoa. Ya, kita berdoa bersama-sama, percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan yang sudah berkata minta, maka kepadamu akan diberi. Ya, kita akan berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami senang bisa mendengar cerita bagaimana Tuhan membuat mujizat lewat Nabi Elisa. Di mana dengan 20 ketul roti bisa memberi makan 100 murid Nabi. Bahkan ada sisanya. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang sama yang dipercayai oleh Nabi Elisa adalah Tuhan yang sama yang kami percayai hari ini. Dan kami yakin apapun yang menjadi keperluan kami, Tuhan pasti menolong, memberikannya kepada kami. Tuhan lihat tangan-tangan dari anak-anak yang memerlukan sesuatu dari Tuhan. Mereka mengangkat tangan mereka karena mereka perlu Tuhan menolong mereka, membuat mujizat bagi mereka. Kami mohon, biarlah Tuhan iman percaya mereka kepada Tuhan akan membuktikan bahwa Tuhan yang mereka percayai sanggup membuat mujizat dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin Tuhan sudah dengar doa kami karena kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Selamat hari Minggu. God bless you all. Bye-bye.